Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Sebanyak 300 orang mahasiswa dan pelajar Kabupaten Bandung menghadiri forum group discussion dalam konsep ruang terbuka obrolan asik di bulan Ramadan atau rotasi. Berlokasi di gedung Universitas Bale Bandung, sebanyak 300 mahasiswa dan pelajar mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama yang dikemas dalam ruang terbuka obrolan asik Ramadan atau rotasi. Acara rotasi Ramadan yang mengangkat tema penguatan moderasi beragama sebagai komitmen menjaga kerukunan, toleransi, dan nilai luhur kebangsaan tersebut dihadiri Porkomvida Bandung seperti Kapolresta, Dandim, tokoh masyarakat, dan kolaborasi Forum Santri Jawa Barat. Penyelenggara juga menyerahkan bingkisan pada sejumlah anak yatim. Tujuan terselenggaranya acara ini adalah untuk menjaga keharmonisan antara sesama pemeluk agama dan moderasi beragama sebagai landasan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Bahwasanya moderasi beragama itu bukan tentang hal yang mengikuti zamannya saja, tapi mengikuti zaman dalam menjaga satu kesatuan. Karena dalam sebuah perbedaan itu ada keberagaman, yang dimana perbedaan itu adalah sebuah keindahan yang akan menjadi sebuah anugerah, bukan hanya musibah. Kami mengucapkan terima kasih dan yang mengapresiasi yang tinggi berkaitan dengan adanya acara ini. Memang moderasi beragama ini perlu kita gelorakan kepada seluruh warga masyarakat supaya memiliki warga masyarakat yang memiliki keimanan yang takwa yang tinggi dalam ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun tinggi dalam bertoleransi. Diharapkan kegiatan ini semakin menjalin komitmen antar umat beragama agar senantiasa hidup rukun, tentram, dan damai serta saling menghormati dalam kepercayaan masing-masing. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Barat Syaiful Huda mendeklarasikan diri menjadi calon gubernur pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024. Deklarasi itu seiring penambahan jumlah suara PKB di Jabar yang signifikan. Huda menyampaikan saat ini salah satu fokusnya yaitu membuka pembahasan untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Mengenai koalisi, Syaiful Huda pun akan mengutamakan berkomunikasi dengan koalisi perubahan, yakni partai pengusung Anies Mohaimin, PKS, dan Nasdem. Namun jika pada akhirnya tetap tidak ada kesepahaman, maka PKB akan membuat poros tersendiri. Selain itu, nantinya Huda akan mengadopsi pola kampanye seperti desak Anies atau selepet Imin di Pilgub Jabar. Kembali, sebagaimana setahun yang lalu saya sampaikan, saya siap maju sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada tahun 2024 yang akan datang, tempatnya pada bulan November. Karena opsi kami maju sebagai calon gubernur, tentu kami akan bangun koalisi dengan berbagai partai yang siap untuk mengusung PKB, kader PKB untuk maju di dalam Pilgub sebagai calon gubernur. Tentu pada konteks ini PKB sekali lagi akan berdiri sendiri bangun koalisi dengan beberapa partai. Berdasarkan amanat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pilkada harus jadi agenda rembesan agenda perubahan yang diusung Anies Mohaimin pada Pilpres 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Maret hingga Mei adalah musim terbatas memancing kerapu raksasa atau Goliath grouper di Florida. Ikan ini tadinya dilindungi, tapi oleh regulator di Florida dianggap populasinya telah cukup pulih. Menyelam bersama ikan kerapu terbesar di dunia, Atlantic Goliath grouper atau kerapu Goliath Atlantik menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan ke negara bagian Florida. Ikan ini bisa tumbuh hingga hampir 2,5 meter. The first year we had the Goliath groupers, we didn't know what we had in store. We were totally amazed about the amount of grouper that show up to the Boynton Beach area. Tapi sejak 2023 ada yang berubah. From talking to the locals, it's actually gone down in numbers comparative over the years. The Goliath grouper has been protected since 1990 in state and federal waters. Pada 2023, Florida menerbitkan izin khusus untuk bisa menangkap Goliath grouper. The state has changed the law that a limited number of Goliath grouper can be captured. Our concern has been
The dive industry has been reporting fewer and fewer fish over the last number of years, and we had an opportunity to repeat a study last year in 2022 to estimate the absolute abundance of Goliath grouper on these sites. Setiap tahunnya 200 izin diterbitkan dan berlaku hanya selama musim tangkap, yaitu awal Maret hingga akhir Mei. Ukuran yang boleh ditangkap adalah antara 61 cm hingga 91 cm. Bila tidak memenuhi syarat, ikan harus dilepas kembali dengan memastikan ikan ini tetap selamat. There's nowhere else you can have an experience with a fish that big while you're diving and being this close to it. And so really we feel that the fish is worth a lot more alive than it is dead. Berkurangnya ikan grouper juga merugikan pelaku industri menyelam, salah satu atraksi wisata laut terbesar bagi Florida. We come out of summer really busy, and then everybody has a dip between September and October. We don't, because of the groupers. So if you take that grouper aggregation away from us, we have a huge dip in our business, and it's a pretty big impact for the boats up in Boynton Beach. Tapi menurut pantauan Komisi Perlindungan Perikanan dan Satwa Liar Florida, hanya 26 kerapu Atlantik yang ditangkap selama musim tangkap 2023 dari 200 yang diizinkan. Apakah penangkapan 26 ikan dalam setahun ini cukup signifikan untuk memukul populasi liar kerapu raksasa ini? Inilah yang sedang diteliti oleh para ahli satwa laut. Ahli satwa laut juga mencatat Goliath grouper memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa tumbuh hingga 1 meter lebih. Dan perlu sedikitnya 6 tahun bagi ikan ini untuk bisa mulai bereproduksi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu pejabat pemerintahan Joe Biden di ibu kota Amerika Serikat guna membahas rencana serangan Israel ke Rafah yang selama ini ditolak Amerika Serikat. Dalam pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Biden kembali menyatakan keberatan Amerika terhadap rencana serangan darat Israel ke Rafah. First, more than 1 million people have taken refuge in Rafah. They went from Gaza City to Khan Yunis and then to Rafah. And they have nowhere else to go. Amerika Serikat mendesak Israel memaparkan rencana lebih jelas, bukan sekedar langsung menyerbu Rafah saja. So, Biden is getting a lot of pressure, both internationally and domestically, for his support for Israel during all this. And so if Israel went ahead and did this, I mean, in addition to, whatever moral, problems this might have for him politically, it would be really bad as well. Berbicara kepada anggota parlemen Israel, Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat berbeda pendapat mengenai Rafah, meski sepakat bahwa Hamas perlu dihabisi. Menurut Netanyahu, tak ada cara lain menghancurkan Hamas kecuali serangan darat ke Rafah. Kritikan terhadap Netanyahu tak hanya datang dari Gedung Putih yang terakhir kembali menekankan dukungan kuat Amerika Serikat bagi Israel. Dan oleh Gedung Putih disebut bone deep atau mendarah daging. Di Kongres, Ketua Mayoritas Senat, Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat tak hanya mengkritik Netanyahu, tapi juga mendesak Israel menggelar pemilu baru. Menurut sebagian analis, tekanan dari Amerika Serikat selama ini terhadap Netanyahu tak cukup tegas. I think the pressure was always a public relations kind of pressure. It never really challenged Israel substantively or said that there was different ways that were less punitive to the civilian population of Gaza to uphold what legitimate security interests came out of the Hamas attack on October 7th. Biden is getting more and more upset with him, but Biden has also also ruled out pressuring him through arms. For example, he had this contradictory statement in an interview a few days ago. He said, going into crossing into Rafah, it would be a red line, but there's no red line regarding aid to Israel, or arms to Israel. Kontroversi mengenai serangan darat ke Rafah memanas di saat perhatian Amerika Serikat dan negara-negara lain kini tertuju pada ancaman kelaparan dan malnutrisi di Gaza akibat perang berkepanjangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.
Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang berada di salah satu hotel di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami.